Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mungkin yang akan pertama, kami terdiri dari 6 orang dan akan dimulai oleh Bapak Faisal. Kepada Bapak Faisal dipersilahkan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang saya akan jelaskan pada tabel pendahuluan manajemen operasional merupakan praktik bisnis yang dilakukan secara global. Perkembangan dunia saat ini semakin pesat, terutama dalam bidang industri. Hal ini berdampak pada persaingan yang semakin ketat antar industri atau perusahaan yang ada. Berbagai upaya dilakukan untuk menjadi perusahaan yang terbaik. Oleh karena itu, peran manajemen menjadi penting dalam posisinya, baik manajemen produksi, pemasaran, sumber daya manusia maupun keuangan. Selain itu, manajemen operasi merupakan satu fungsi manajemen yang penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Dalam perkembangannya, manajemen operasi sangat pesat, terutama bila dikaitkan dengan lahirnya inovasi dan teknologi baru yang kerap diterapkan dalam operasi bisnis. Oleh karena itu, banyak organisasi atau perusahaan yang memprioritaskan aspek-aspek manajemen operasi sebagai salah satu model strategis untuk bersaing dan menjadikan perusahaan atau industri yang terbaik di antara pesaingnya. Kemudian pada pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang sifat dasar manajemen operasi internasional. Adapun pengertian manajemen operasi internasional yaitu adalah serangkaian kegiatan yang digunakan perusahaan untuk mengubah berbagai macam input atau bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lain menjadi produk dan jasa akhir. Manajemen operasi berkaitan dengan produksi barang dan jasa. Hasil produksi barang dan jasa yang melimpah berada di bawah koordinasi dan pengawasan manajemen operasi. Manajemen operasi internasional mengacu pada kegiatan yang berhubungan transformasi dari sebuah perusahaan internasional. Manajemen operasi juga terkait erat dengan kualitas, produktivitas, dan teknologi informasi. Sistem manajemen operasi sebuah perusahaan sangat menentukan bagaimana input diubah menjadi barang atau jasa. Benar dirancang dan sistem operasi berhasil dan prosedur memainkan peran utama dalam menentukan kualitas produk dan produktivitas. Misalnya, langkah-langkah tambahan produktivitas dari pusat-pusat distribusi karena desain yang sangat efisien dan fleksibel. Itu manajemen operasi internasional menyajikan salah satu tugas yang paling kompleks dan menantang yang harus dihadapi para manajer saat ini. Manajer operasi biasanya harus menghadapi isu penting dan kompleks di 3 bidang berikut ini. Yang pertama, sumber daya. Manajer harus memutuskan lokasi dan cara untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan produknya. Keputusan penting ini berhubungan dengan manajemen rantai pasokan dan integrasi vertikal. Yang kedua, pada lokasi. Manajer harus memutuskan lokasi untuk membangun fasilitas administrasi, kantor, penjualan, dan pabrik. Yang ketiga, logistik. Manajer harus memutuskan alat transportasi dan metode pengendalian persediaan. Mungkin itulah yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Faisal. Selanjutnya kepada Ibu Lilis dipersilahkan.
Selanjutnya, B. Operasi jasa internasional. Jasa didefinisikan sebagai aktivitas ekonomi yang menghasilkan waktu, tempat, bentuk, dan kegunaan psikologis. Di era sekarang, sektor jasa tumbuh sebagai bagian yang semakin penting dalam perekonomian nasional di banyak negara, terutama negara maju. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sektor jasa telah menjadikan bagian yang tidak terpisahkan dari perdagangan internasional dan ekonomi global. Contohnya layanan internasional ini meliputi British Airways yang menerbangkan penumpang dari London ke New Delhi. Dalam fungsi akuntansi dan audit untuk perusahaan seperti BP Baxter dan IBM dan Sumitomo Mitsui Bank yang menangani pelangganan bisnis berupa perusahaan-perusahaan internasional. Lanjut. Operasi jasa internasional terdiri dari yang pertama karakteristik jasa internasional. Jasa memiliki beberapa karakteristik yang unik sehingga dapat menciptakan berbagai tantangan bagi perusahaan yang ingin menjual jasa di pasar internasional. Berikut beberapa karakteristik dari jasa. Yang pertama, jasa adalah barang yang tidak berwujud. Jasa bersifat intangible. Artinya adalah sesuatu yang tidak berwujud. Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, didengar, atau dicium sebagai jasa untuk dibeli. Jika benda merupakan objek, alat, atau benda yang bisa dinilai dari bentuk dan fungsinya, maka jasa adalah suatu perbuatan, kinerja, atau usaha. Contohnya konsumen yang pergi ke toko dan membeli Walkman merek Sony, mereka akan memperoleh produk berwujud, benda yang bisa dipegang, dimanipulasi, dipakai, disimpan, dirusak, dan dikembalikan. Namun, jika konsumen mengunjungi akuntan, mereka akan memperoleh saran keuangan dan pengetahuan yang tidak berwujud, tidak bisa disentuh maupun dilihat. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Lilis. Selanjutnya kepada Bapak Zaki, dipersilahkan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang jasa biasanya tidak disimpan, sharing jasa tidak bisa dibuat di awal dan diinventori di gudang untuk digunakan di masa depan. Kemudian jasa perbaikan mesin cuci terjadi hanya ketika teknisi secara fisik datang ke lokasi dan jasa akan terbuang jika tidak ada orang di lokasi. Dikarenakan jasa yang tidak bisa disimpan, maka akan menimbulkan tingginya tingkat perishability atau mudah basinya jasa. Kemudian C, jasa sharing membutuhkan partisipasi pelanggan. Jasa internasional seperti tourism tidak bisa terjadi tanpa kehadiran pelanggan secara fisik. Karena keterlibatan pelanggan dalam proses pemberian jasa, banyak penyedia jasa harus menyesuaikan produknya agar mampu memenuhi kebutuhan pembelinya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang mengelola produktivitas dalam bisnis internasional. Produktivitas adalah ukuran efisiensi ekonomi yang menyatakan nilai output dibandingkan dengan nilai input yang dipakai untuk menciptakan output tersebut. Alasan yang menyebabkan produktivitas menjadi penting yaitu produktivitas membantu menentukan kesuksesan perusahaan secara keseluruhan dan memberi kontribusi bagi kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Selain itu, produktivitas memberikan kontribusi langsung pada standar hidup secara keseluruhan di negara tertentu. Tanpa memandang lokasi operasi perusahaan, salah satu tujuan fundamental perusahaan harus terus meningkatkan produktivitasnya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Zaki. Selanjutnya kepada Ibu Anissa, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Materi selanjutnya yaitu poin D. Poin D ini yaitu mengelola kualitas dalam bisnis internasional.
Manajemen operasi juga membantu perusahaan mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk atau jasanya. Seperti contohnya, American Society for Quality Control mendefinisikan kualitas sebagai totalitas feature dan karakteristik produk atau jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang diungkapkan ataupun yang tersirat. Manajemen kualitas total atau TQM adalah usaha-usaha terintegrasi untuk memperbaiki kualitas produk atau jasa organisasi secara sistematis dan berkelanjutan. Program TQM berbeda-beda setiap perusahaan dan harus disesuaikan dengan keadaan unik setiap perusahaan. Kualitas telah menjadi isu persaingan yang signifikan pada sebagian besar industri yang strategi pengendaliannya selalu menempatkan kualitas sebagai isu sentral. Selanjutnya, yaitu poin E yaitu mengelola informasi dalam bisnis internasional. Yang pertama, mengelola informasi dalam bisnis internasional. Informasi ini adalah dalam bentuk yang memiliki nilai bagi manajer untuk mengambil keputusan dan mengerjakan tugas. Manajer memakai informasi untuk membantu manajer untuk memutuskan cara merespon lingkungan. Munculnya sistem perekonomian global dan tatanan dunia global yang dipicu oleh jaringan dan sistem informasi yang canggih, pertumbuhan perdagangan internasional telah mengubah perekonomian lokal di seluruh dunia yang sangat hebat. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Anissa. Selanjutnya kepada Bapak Ihsan, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Ketiga, mengelola sistem informasi internasional. 3 isu yang dihadapi oleh perusahaan dalam meraih posisi global, memilih strategi, mengatur bisnis, dan mengelola wilayah manajemen sistem. Pertama atau A, strategi global dan organisasi bisnis. 4 strategi global utama menjadi basis struktur organisasional perusahaan global, yaitu eksportis, domestik, multinasional, waralaba, dan lintas negara. Strategi ekspor domestik dicirikan dengan terpusatnya aktivitas perusahaan di negeri asal perusahaan tersebut. Strategi multinasional memusatkan manajemen keuangan dan pengendalian di luar negara asal, sementara melakukan desentralisasi dalam operasi produksi, penjualan, dan pemasaran kepada unit di negara-negara lain. Waralaba merupakan penggabungan yang menarik dari hal baru dan yang lama. B, sistem global untuk menyesuaikan strategi. Yang dimaksud dengan sistem adalah berbagai aktivitas yang dilibatkan dalam pembuatan dan operasi sistem informasi, konsepsi dan keselarasan dengan rencana bisnis strategis, pengembangan sistem, serta aktivitas yang dilakukan terus-menerus dan perawatan. Next. Poin C, mengelola sistem global. Yang pertama, skenario umum. Kekacauan global tanpa tantangan bagi manajemen dalam mengembangkan sistem global, menyepakati kebutuhan pengguna bersama, membawa perubahan ke dalam proses bisnis, mengordinasikan pengembangan aplikasi, mengordinasikan peluncuran peranti lunak. Yang kedua, strategi global, strategi sistem global. Sistem ini adalah sistem yang mendukung fungsi-fungsi yang benar-benar penting bagi organisasi. Sistem yang lainnya harus dikoordinasi secara parsial karena sistem tersebut berbagi elemen penting, tetapi tidak harus benar-benar. Yang ketiga, mengidentifikasi proses bisnis inti. Langkah pertama adalah menetapkan daftar pendek berisi proses bisnis inti yang penting. Yang keempat, mengidentifikasi sistem internasional untuk koordinasi terpusat dengan mengidentifikasi proses bisnis inti yang penting. Dengan melihat dan menggunakan sistem lintas negara. Langkah kedua adalah mengatasi sistem inti dan mendefinisikan sistem ini sebagai benar-benar lintas negara. Memiliki pendekatan atau bertahap rancangan keseluruhan evolusioner. Langkah ketiga adalah memilih pendekatannya dari pendekatan yang bersifat gradual.
Next. Poin D, isu dan peluang teknologi untuk rantai nilai global. Setelah perusahaan mendefinisikan model bisnis global dan strategi sistem, perusahaan harus memilih peranti kernes, peranti lunak, dan standar jaringan bersama dengan berbagai aplikasi sistem yang terpenting untuk mendorong proses bisnis global. Pertama, tantangan teknologi sistem global mendukung proses bisnis global. Tantangan yang utama adalah menemukan cara untuk menstandarkan platform komputasi global ketika terdapat banyak sekali variasi dari unit operasi yang satu ke yang lainnya. Lalu, aplikasi software khusus yang ramah pengguna dan dapat meningkatkan produktivitas. Yang kedua, platform komputasi dan integrasi sistem. Bagaimana sistem inti yang baru akan cocok dengan sejumlah aplikasi yang ada yang telah dikembangkan di seluruh dunia oleh divisi yang berbeda, orang yang berbeda, dan untuk jenis hardware yang berbeda. Next. Baik, terima kasih kepada Bapak Ihsan. Selanjutnya kesimpulan akan saya bacakan, yaitu manajemen operasional adalah serangkaian kegiatan yang digunakan perusahaan untuk mengubah berbagai macam input atau bahan baku, tenaga kerja, dan lain sebagainya menjadi produk dan jasa akhir. Manajemen operasi berkaitan dengan produksi barang dan jasa. Hasil dari produksi barang dan jasa yang melimpah berada di bawah koordinasi dan pengawasan manajer operasi. Peran utama manajemen operasi adalah menciptakan potensi untuk meraih nilai atau value yang maksimal bagi perusahaan. Artinya, manajemen operasi merupakan kegiatan untuk memberikan nilai tambahan dimaksud untuk menciptakan atau menambah nilai baru bagi input organisasi. Dengan caranya, langsung berpengaruh pada output. Tujuan operasi harus dihubungkan dengan karakteristik industri, di mana perusahaan beroperasi dan strategi persaingan yang dipilih oleh perusahaan. Dengan kata lain, tujuan operasi adalah menunjukkan produktivitas operasi yang dimiliki atau yang diminta jika perusahaan ini hendak mencapai keunggulan bersaing di pasar. Nah, itulah hasil diskusi dari kelompok 4 tentang manajemen operasi internasional. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Saya sebagai moderator menutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.